wanita Bali itu pasti beli kebaya. Seperti itulah kesukaan saya berjualan terhadap wanita-wanita Bali pada tentunya. Kenapa? Dan gengsinya itu tinggi sekali. Kenapa? Setiap model kebaya A, lagi seminggu keluar model kebaya B, lagi seminggu lagi keluar model kebaya C, dan seterusnya. Mereka itu tidak mau ketinggalan tentang motif kebaya yang mereka lihat di. Oke, kembali lagi bersama saya Nyoman Gede. Kali ini saya mau bercerita kisah saya dulu dari seorang security dan menjadi pedagang kebaya. Oke, nah dulu waktu zaman saya tamat SMA itu bapak saya mau menguliahkan saya atau mau dikuliahkan di Singaraja dulu, maunya jadi guru olahraga di tempat mungkin di Undiksa ya, di Undiksa rencana mau kuliah menjadi seorang guru olahraga. Karena dulu waktu SMA saya seorang atlet lempar cakram yang dari SMP juara sampai SMA gitu ceritanya. Nah, setelah saya tamat sekolah di SMA 7 Denpasar, mungkin banyak teman-teman di sini yang dari Sisma. Nah, tamat sekolah dulu saya mau dijual lin tanah. Waktu itu tanah itu tidak ada jalan posisinya. Nah, man, lenci ke kuliah, nah hadap tanah dauh tuh kuliah sesubo, jadi ngalih guru subana gitu dia. Nah, saya waktu itu tidak mau. Wah, dah bapak, benan pangcang hadap tanah tuh gitu saya. Nah, ada dah datang Pak D saya dari Tegas Padang Sambian Klot, datang ke sini. Memang ajak melamar sapam di tempat Pak D, ada kok lowongan gitu dia. Oh nah Pak D, tapi pendidikan malu, dijawab pendidikan Pak D di Polda gitu dia. Di Polda lah pendidikan saya. Pendidikan saya di Polda itu 1 bulan. Setiap jam 5 pagi lari-lari di jalanan. Nah, latihan fisik lah. Oke, setelah 1 bulan siap, saya bekerja menjadi seorang security selama ada sekitar 5 tahun. Dari 2005 saya tamat sampai 2010 saya menjadi security. Pertama kali saya menjadi security atau seorang sapam bahasa kerennya itu di resort Seminyak Hotel yang berada di Peti Tengah. Yang kedua, selesai di sana nyari saya pegawai negeri. Nah, diyakinkan dapat, yakin kok mana man gitu. Bawa sayur saya ke tempat seseorang, bawa wortel, pokoknya hasil bumi itu saya bawa ke sana agar saya dibantu mendapatkan PNS. Karena yakin dapat, karena seorang yang mencarikan saya ini ya punya posisi lah. Karena yakin dapat, saya berhenti menjadi seorang sapam gitu. Wah keren nih, kalau dari DLLAJ nih jadi gitu waktu itu zamannya. Nah setelah itu saya tes CPNS, tes ujian, dan akhirnya dengan keyakinan besar tempat penempelan nama yang lolos menjadi seorang PNS, akhirnya saya 2 kali datang ke tempat itu, nama saya tidak ada. Nah, menganggurlah saya selama
2 bulan itu saya menganggur, tidak bekerja, dan akhirnya saya melamar lagi di Matahari Galeria, diterima, dan di The Kunja Hotel juga diterima oleh senior saya, Chief Security Pak Wayan Subadi. Terima kasih Pak. Dan manajernya pada saat itu Bapak Mangku Wayan Suteja. Terus setelah saya menjadi Sapam di sana, karena kebutuhan pokok hidup saya tinggi, karena saya waktu itu baru ada anak, Aiko, dan istri saya bekerja menjadi seorang perawat gigi di puskesmas. Nah, saya bertekad untuk menambah penghasilan gitu. Lanconglah saya ke tempat teman saya di payung rafting di Gianyar. Nah, lancong saya ke sana, teman saya ini istrinya jualan kebaya. Yong, nih mendagang kene gampang di Facebook nih Yong. Man bati 250, 300 sampai dapat 400.000 per kebaya Yong gitu deh. Saya dipanggil Yong kalau di sana. Tertariklah saya. Waktu itu zaman orang online 2007 sedikit, tidak seperti sekarang ini. HP itu jarang yang isi kamera, masih zamannya waktu itu HP itu lalit. Nah, setelah saya lihat teman saya berjualan dan mendapatkan laba paling terkecil itu 150.000 per kebaya sampai 400.000 per kebaya. Akhirnya saya ikut dan belajar ngedit foto di Photoshop. Di Photoshop itu kita tinggal memainkan nge-crop dan ya memainkan sedikit penampilan kebayanya agar terlihat langsing. Seperti sista-sista yang ada di Facebook zaman dulu. Nah, setelah itu, setelah saya belajar, saya bisa, nah saya lanconglah ke Gianyar, ke Klungkung, ke Gajah Mada, keliling-keliling membawa kamera pocket waktu itu zamannya. Belum ada HP berisi kamera pada saat itu. Kemana-mana saya bawa kamera pocket, semua kebaya orang saya foto, lalu saya edit, saya jual. Ada orang yang tertarik di Facebook, nah saya ambil barang tersebut karena mereka itu sudah transfer ke rekening saya langsung lancong ke toko kebaya yang diminati. Untungnya kebaya itu masih ada, kalau nggak ada sudah sold out sis, mungkin seperti itu. Nah, selang beberapa lama ada kawan di Pemkot, Ibu Yudia Putri, Ibu Jun, Ibu Subamya, dan ada kawan saya juga dari Triple A. Nah, itu Rahtut yang sangat-sangat membantu saya. Kalau bukan beliau yang membantu saya pada saat itu, mungkin saya saat ini tidak pernah akan seperti sekarang ini, gitu. Nah, Ibu Yudia, Ibu Jun membantu saya mendaftarkan saya ikut lomba wirausaha muda Kota Denpasar pada tahun 2010 saat itu. Nah, saya didaftarin, saya ikut lomba. Nah, berselang berapa lama lomba berlangsung, saya lihat peserta-peserta lomba itu, pakaiannya nikel juara nih, nikel juara nih. Semua rapi-rapi, berdasi, pakai jas. Saya aja pakai baju kemeja biasa. Nah, ya penampilan seadanya, berlomba. Nah, singkat cerita, saya mendapatkan juara satu. Di sana saya mendapatkan uang waktu itu 16 juta rupiah. Uang itulah saya pakai modal untuk berjualan kebaya. Dan saya dikirim ke Jakarta, ke rumah perubahan Renal Kasali. Di sana saya belajar lagi. Poinnya yang saya terima di sana adalah
usaha itu kita pelajari dan kita nilai modalnya besar, untungnya besar, modalnya kecil, risikonya kecil. Itu rumus membuat suatu usaha. Kalau dia modalnya besar, risiko besar, itu sama dengan mirip judi dia, gambling, gitu, seperti itu. Nah, mencarilah saya usaha-usaha yang seperti itu. Ketemulah kebaya dan pisang keju pada saat itu. Di Jakarta itu udah saya berpikir, pokoknya pisang keju nih, pisang keju nih. Nah, pisang keju itu juga ada kisahnya, nanti saya ceritakan. Oh, pokoknya pisang keju nih, haruslah usaha pisang keju nih, gitu. Nah, pulang dari Jakarta, pas di Bali, saya membeli kebaya dengan uang yang sudah saya terima dari Pemkot, senilai 16 juta rupiah. Saya jadikan modal, kemana-mana saya bawa kresek besar, membawa kresek besar. Kalau berjualan itu, setiap kali berjualan pasti saya ganti kresek, karena biar terlihat kencang dan tidak kusam gininya kreseknya itu. Nah, habis itu ketemu ke Pemkot berjualan, Pemkot Kota Denpasar, saya ngacung ke sana. Hai sis, ini ada kebaya baru nih, modelnya, model bordirannya keren nih, gitu. Ini sis, ada brokat, modelnya seperti ini. Ada dulu namanya kebaya balon. Ini sis, ada kebaya lengan balon yang tengahnya kembung-kembung gitu. Nah, ada suatu cerita, saya masih chatting dengan pelanggan saya tidak tahu leher kebaya itu jenis apa. Larilah saya ke depan. Itu ada Pak D saya berjualan kebaya, nama kebayanya, nama jaritannya itu Lady Kebaya namanya. Larilah saya ke depan. Pak D, ini kerah apa dan Pak D? Oh, ini kerah Sunda dan man. Oh, ini kerah V dan man. Oh, nana Pak D. Ditanyaan saya. Lagi saya diajak chatting sama pelanggannya, beli sis gitu, dia nggak beli sis. Itu panjangnya berapa sis? Aduh, apa biar panjang, nggak ngerti saya. Larilah saya ke depan lagi. Pak D, apa kuda lantang ini Pak D? Oh, 75 man, 60 bisa disetting kok nih, nanti tinggal dijarit di lokasi aja dia sama yang beli gitu dia. Oh ya. Oh, ini panjang ini menyesuaikan nanti sis. Menyesuaikan nanti sis gitu. Nah, seperti itulah kesukaan saya berjualan terhadap wanita-wanita Bali pada tentunya. Kenapa? Satu, setiap ada rainan, Kajang Kliwon, Purnama, Tilem, Odalan, Mesanggul, Kebaya di Pura, di Banjar, dan lain-lain. Setiap ada upacara itu, wanita Bali itu pasti beli kebaya. Dan gengsinya itu tinggi sekali. Kenapa? Setiap model kebaya A, lagi seminggu keluar model kebaya B, lagi seminggu lagi keluar model kebaya C, dan seterusnya. Mereka itu tidak mau ketinggalan tentang motif kebaya yang mereka lihat di tempat itu. Kalau di mereka itu dilihat pakai kebaya yang sama, malu. Dikira itu aja mungkin punya kebaya. Itu kelemahannya wanita-wanita Bali. Betul apa betul? Ya, betul. Dan di rumah mungkin ada 4 lemari, 3 itu milik istri. Seperempat kecil di pintu paling bawah itu baju suami. Makanya kebaya itu yang paling banyak yang menghabiskan lemari itu adalah si wanita, si para ibu-ibu yang suka sangat dengan penampilan gitu. Ya, pokoknya unik-unik lah kisah saya tentang perjualan kebaya di lapangan. Ketemu
COD-an, kalau seperti sekarang namanya, kalau dulu sih eh, nggak ada Google Map. Di dekat sini sis, di jalan ini sis, di depan Banjar ini sis, gitu dulu saya ketemuan. Nah, selanjutnya setelah saya berjualan kebaya, setelah mendapatkan laba dari kebaya, saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Gaji saya menjadi seorang security waktu itu tidak pernah disentuh, full selalu dia, saldonya nggak pernah tersentuh. Yang membackup keuangan keluarga saya pada saat itu adalah berjualan kebaya. Nah, berselang beberapa lama sudah di rumah online kesana kesini, akhirnya saya membuka sebuah toko di Jalan Nusa Indah. Di Jalan Nusa Indah itu baru keluar zaman BlackBerry. Setelah saya membuka usaha di Jalan Nusa Indah, keluar BlackBerry. BlackBerry itu lebih cepat dia kita komunikasinya, hanya melalui HP kita bisa ngobrol secara langsung, kita langsung mengirim barang tanpa lagi menggunakan kurir-kurir. Kalau dulu kurirnya cuma ada tiki, ada pos gitu aja dulu yang dipakai. Yang lain-lain belum ada pada saat itu yang lain-lain. Nah, setelah itu kita kirim-kirim sampai seluruh, pokoknya saya memberikan ongkir pada saat itu, promosi saya ongkir free seluruh Indonesia gitu ceritanya, paling keren dulu zaman itu. Pokoknya yang masih ingat-ingat dengan saya pada saya masa-masa berjualan kebaya, pasti kalian ketawa mendengar ini. Terus setelah berjualan kebaya, saya apa deh? Nah, setelah membangun kebaya itu, akhirnya ada zaman BlackBerry itu, ada mahasiswa, ada pokoknya kompetitor-kompetitor baru lahir, dapat laba 25.000 dilepas, dapat laba 20.000 dilepas, 10.000 pun dilepas pada saat itu. Nah, saya yang punya toko akhirnya tidak bisa bergerak, ya masih bisa bertahan pada saat itu. Nah, dan saya ada kesibukan juga pada saat itu di properti. Saya tinggalkan kebayanya, saya kasih karyawan dia yang ngurus. Nah, karyawannya juga tidak mampu. Ya udah, daripada saya berjalan di dua kaki, di dua jalan, saya tutup kebayanya seperti itu. Pokoknya buat ibu-ibu, mama ibu-ibu Bali, ibu-ibu yang berada di Bali, pokoknya keren-keren, daya belinya sangat tinggi, loyalitasnya terhadap kebaya sangat tinggi. Kamen-kamen endak, kamen-kamen songket pada saat itu, 800.000 disikat, 500.000 disikat, gitu kerennya pada saat itu. Pokoknya top dah, oke? Asal kalian ada keinginan maju dari security, membuka usaha apapun itu, jangan pernah malu. Kalian selalu semangat, pasti ada jalan. Di setiap jalan pasti ada uang. Gitu, banyak pokoknya hal-hal di lapangan saya lihat, celah-celah uang itu banyak sekali ada. Nah, sekian dari perjalanan ini. Jika ada teman-teman ingin bertanya, kenapa dari security berjualan kebaya, apa, bagaimana, apapun kalian tanya saya akan jawab. Nah, selanjutnya nanti saya akan bercerita tentang pisang keju saya, oke? Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komennya pasti saya jawab. Oke, terima kasih. Dadah.